Bocor. Jadi ngomong lagi dipakai. Makin komplek. Tes. Bisa. Bocor mau mana tadi? Arisan orang datang, orang datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, dima'ul mar'ati ay anwa'ud dima'i. Bab yang menjelaskan tentang darah yang keluar pada perempuan. Yakhruju minal mar'ati, keluar daripada perempuan itu salah satu anwa'in minad dima'i, ada 3 macam daripada darah. Yang pertama al-haidu, disebut dengan darah haid. An-nifasu, yang kedua disebut dengan darah nifas. Al-istihadatu, dan yang ketiga disebut dengan darah istihadah. Ammal haidu, maka adapun yang dinamakan haid, fahuwa damun, yaitu adalah darah, alladzi yakhruju min rahimil mar'ati, yang keluar darah itu dari rahim seorang perempuan, ala sabilil adati, atas cara yang sudah biasa, wasihati, dan dalam keadaan sehat. Wa amman nifasu, maka adapun yang disebut dengan darah nifas, fahuwa damun, adalah sebuah darah, al-khariju, yang keluar pada perempuan, akibal wiladati, sesudah ia melahirkan. Wa ammal istihadatu, maka adapun darah istihadah, fahia, yaitu darah yakhruju, yang keluar, minha, dari perempuan, bisababi maradin, baik dengan sebab sakit, au nahwihi, atau seumpamanya. Zamanul haidi, adapun waktu perempuan yang haid, wa aqallu sinin, yang paling sedikit daripada tahunnya, tahidu, maka haid, fihal mar'atu, pada perempuan itu, tis'u sinina, yaitu berumur 9 tahun. Wa aqallu muddatil haidi, dan paling sedikit masa perempuan haid itu, yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam. Wa atwalu muddatihi, adapun masa terpanjang perempuan berdarah haid, khamsata asyara yauman, yaitu selama 15 hari. Wa aglabuhu, dan paling umumnya perempuan haid itu, sittatu ayyamin aw sab'atu ayyamin, 6 hari ataupun 7 hari. Wa in tajawaza, maka apabila melebihi damul haidi, daripada darah haid,
an khamsata asyara yawman, lebih daripada 15 hari, fahuwa istihadatun, maka itu disebut dengan darah istihadah. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Pada siang hari ini kita membahas perkara yang sebenarnya terkait tentang perempuan. Jadi yang harusnya belajar sebenarnya perempuan, laki-laki nggak wajib belajar. Tetapi kalau seandainya ibunya perempuan, istrinya perempuan, anaknya perempuan, mantunya juga mantu perempuan, maka kita wajib belajar tentang ilmu perempuan. Tapi buat kita laki-laki ini mah fardunya fardu kifayah. Dengan catatan apa? Istri kita paham. Tapi kalau istri kita tidak paham, maka kita juga wajib belajar. Kenapa? Yang sering menuntut seorang suami nanti di akhirat, yang nomor satu yang menuntut kita itu istri kita. Yang kedua, keluarga kita. Jadi waktu istri kita dimasukin ke neraka karena dia nggak paham tentang darah haid istihadah, kata istrinya, jangan salahin saya, salahin suami saya yang nggak ngajarin saya. Maka nanti suami istri dua-duanya dimasukin ke neraka. Kenapa? Karena nggak paham tentang asal haid. Minimal kita harus paham. Bagi perempuan itu ada 5 hal yang istri kita harus suruh belajar. Kalau kita nggak bisa, cariin guru, dia harus belajar 5 ilmu ini, karena hukumnya fardu ain buat dia. Pertama, terkait tentang masalah darah. Yang kedua, terkait tentang masalah talak. Yang ketiga, terkait tentang masalah konsekuensi iddah. Yang keempat, terkait tentang masalah hukum kewanitaan, ibadah perempuan tentang sholat, dan yang kelima terkait tentang ibadah puasanya. Dia harus belajar, apalagi terkait tentang masalah darah. Kita belajar, saya nggak terlalu mau mendalam karena memang yang ngaji laki juga percuma gitu. Saya kayaknya nyampainya memang sampai di sini doang gitu. Ya, tapi minimal Bapak harus paham. Saya bikin simple begini, Pak. Perempuan yang normal itu, darah yang keluar pada perempuan, kalau dia wanita normal itu cuma ada 3 darah. Yang pertama disebut dengan darah haid. Yang kedua disebut dengan darahnya nifas. Dan yang ketiga disebut dengan darah istihadah. Itu di belakang ada perempuan? Ada. Ibu dengar Ibu ya? Ya. Haid itu adalah darah yang keluar dari dinding rahim seorang perempuan dengan cara yang normal dalam keadaan sehat. Dan haid ini justru menunjukkan seorang perempuan itu produktivitasnya bagus dan dimungkinkan besar orang itu bisa punya anak. Justru kalau jarang haid, bahkan tidak haid, itu ada penelitian mengatakan sukar diberikan keturunan. Jadi haid itu darah yang normal keluar pada diri seorang perempuan dalam keadaan sehat. Itu namanya darah haid. Dan haid itu juga lah yang menunjukkan seorang perempuan itu sudah dihukumi dewasa. Dalam pandangan Islam, dia sudah buka rekening sendiri. Kalau dia melakukan ibadah, pahalanya buat diri sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kesalahannya juga rekeningnya diri sendiri. Sebelumnya yang menanggung orang tuanya. Jadi kalau ada anak perempuan masih kecil ngaji, sholat, ibadah, yang dapat pahalanya orang tuanya. Kalau dia melakukan kesalahan, yang salah orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya masih kudu mendidik dirinya. Tapi kalau sudah haid, dia udah buka rekening sendiri, ibadah sendiri, berbuat dosa, tanggungan sendiri. Kalau yang kedua disebut dengan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan secara sempurna. Artinya benar-benar keluar
jabang bayi ataupun semisal dengan bayi walaupun belum jadi segumpal, asalkan itu adalah janin keluar dari perutnya, setelahnya itulah baru disebut dengan darah nifas. Nanti dijelaskan apa kriteria darah nifas, ada 4 nanti. Dan yang ketiga, di luar dari 2 darah itu disebut dengan sebutan darah istihadah. Istihadah. Bisa dipahami sampai itu, Pak? Sekarang kita masuk yang pertama. Darah haid. Kapan perempuan itu keluar darah haid pertama kali? Maka perempuan keluar darah haid pertama kali itu adalah umur 9 tahun kurang 16 hari pada tahun Hijriah. Atau kalau dia menghitung dengan kalender sebaliknya, maka dia berumur 8 tahun 11 bulan lebih 14 hari. Jadi kalau saya contohkan di atas, Pak, kalau ada perempuan lahirnya tanggal 17 Safar tahun 1440 Hijriah, maka dia berumur 9 tahun itu berapa? Pada tanggal 17 Safar tahun 1449 Hijriah. Tapi tanggal pertama kali haid tanggal berapa? Tanggal 17-nya dia dikurangi 16 hari, maka kemungkinan dia keluar darah haid pada tanggal 1 Safar. Bapak lihat di sini sebentar, Pak. Ini ada perempuan lahirnya tanggal 17 Safar tahun 1440. Maka 9 tahunnya berapa? Hitungan 9 tahun tuh 9 tahun Hijriah, ya kan, dikurangi 16 hari. Kalau dia lahirnya tanggal 17, maka kalau sudah tanggal tahun 1449 kurangin tuh 16 hari, maka tanggal 1. Ini kemungkinan pertama perempuan haid. Jadi kalau seandainya perempuan keluar darahnya di tanggal 27, 28, 29, maka itu belum dianggap darah haid. Kenapa? Umurnya belum sampai. Bisa dipahami? Kapan dia dikatakan haid? Keluarnya dia udah tanggal 1, keluarnya di tanggal 5, 6, 7. Ini udah disebut darah haid. Kenapa? Umurnya sudah meliputi. Bisa dipahami? Darah haid itu paling sedikit keluar itu sehari semalam atau 24 jam. Paling cepat. Paling lama 15 hari. Dan umumnya 6 sampai dengan 7 hari. Sekarang saya contohin lagi gini, Pak. Ada anak kita bilang ke ibunya, "Bu, keluar darah." Berapa lama keluar darahnya? Sehari semalam. Keluarnya kapan? Keluarnya tanggal 28. Keluarnya darahnya sehari semalam. Udah disebut darah haid belum? Udah disebut darah haid belum? Belum. Kenapa? Umurnya belum sampai. Sekarang ada anak bilang sama ibunya, "Bu, saya keluar darah." Keluarnya kapan? Tanggal 5. Tapi keluar darahnya cuma sekecerit tuh, cerot gitu. Pas dicek waktu sholat udah gak keluar darah lagi. Ini udah disebut darah haid apa belum? Keluarnya gak sehari semalam. Udah disebut darah haid belum? Udah belum, Bu? Ya belum. Kenapa? Karena syarat darah haid itu harus 1 hari 1 malam. Artinya 24 jam baru dikatakan darahnya darah haid. Walaupun sudah keluar pada tanggalnya, dicek lagi kosong, belum haid. Karena harus melewati 1 hari 1 malam 24 jam. Atau dia berpencar tidak secara utuh, asalkan masih pada konsensus 15 hari. Seandainya dia keluar di tanggal 1 nih, udah waktunya dia haid, keluarnya cuma 2 jam, ya kan? Lalu besok keluar lagi 1 jam, keluar lagi 2 jam, terus dijumlahin sampai 15 hari masa suburnya dia, masa aktifnya dia.
Dihitung ada 24 jam, maka 24 jam akumulasi ini semua, ini disebut darah haid. Tapi kalau dikeluarin nih, tanggal 1 dia keluar 2 jam, besoknya nggak keluar lagi, besoknya nggak keluar lagi, keluar lagi tanggal 4, sejam doang, besok nggak keluar lagi, dihitung sampai 15, berapa? Cuma 8 jam, maka saat ini dia belum dikatakan haid. Kenapa? Kurang dari 24 jam. Paham nggak? Saya sih nggak yakin Bapak paham. Yang ngeliatin aja bingung gimana megang handphone. Saya bodo amat dah, mau paham mau kagak ya. Besok kawin aja sama laki, biar nggak bingung. Nah, sekarang perempuan keluar darah sehari semalam. Dia keluarnya kapan? Dia keluarnya 28, tanggal 28 keluar darah, 29 keluar darah, 30 keluar darah, terus sampai tanggal 3 dia keluar darah. Maka yang dihitung haid ini nggak dihitung nih. Kenapa? Ini belum tanggal masuknya dia. Karena dia dianggap melakukan atau mendapat darah haid paling minim tanggal 1. Maka yang dihitung berapa hari? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini waktu haidnya. Ini dianggapnya waktu istihadahnya. Kenapa? Belum waktu umur haidnya. Makin bingung aja udah. Iya udah bingung. Bingung ya? Saya aja yang jelasin aja gimana ada dari di jalan saya cari cara gimana yang jelasin ke bapak-bapak ya. Habis tahunya bersih doang kita. Bersih bu, oke. Gitu. Pas kotornya aja udah ngerti dia. Nah, iya. Sekarang tadi saya katakan perempuan itu paling lama 15 hari. Kalau 15 hari Pak, itu bukan berarti 15 hari harus berturut-turut, enggak. Seandainya istri kita haid tanggal 1, tanggal 2 haid, tanggal 3 haid, tanggal 4 berhenti, tanggal 5 berhenti, tanggal 6 berhenti, keluar lagi tanggal 7, maka tanggal 7 ini maka hitungannya hari haid yang keempat. Ini 1, 2, 3, ini yang keempat. Kenapa? Karena masih di bawah 15 hari. Jadi haid itu nggak harus berurutan, kadang terpisah. Waktu tanggal 4, 5, dan 6 dia bersih, maka dia wajib melakukan ibadah sholat. Kenapa? Dia udah suci. Waktu keluar darah lagi, inilah darah yang dihitung lanjutannya. Sampai berapa hari? Sampai paling lebih 15 hari. Sekarang perempuan udah haid 15 hari, tiba-tiba di dari ke-16 masih keluar darah, maka dikatakan ini darah istihadah. Kenapa? Nggak ada darah keluar melebihi 15 hari, nggak ada. Kalau istihadah darahnya kencang, darahnya deras, nggak apa-apa, wajib sholat, wajib puasa, boleh dijima, boleh. Kenapa? Dia istihadah bukan haid namanya. Bingung ya? Iya bingung dah. Udah segini aja dah, berarti saya nggak selalu jelasin betul ya, karena harusnya perempuan yang ngaji ini, dan ini bisa 6 kali pertemuan. Ada kitabnya sendiri, namanya Al-Ibanah wal Ifadah. Sekarang yang kedua aja dah Pak, kita yang lebih urgensitas, mudah-mudahan keburu. Apa itu? Di kitab kita dijelasin Pak, perempuan, atau saya kedua ya, nifas sekarang gini. Nifas itu darah yang keluar karena sebab perempuan melahirkan dengan sempurna. Sekarang dia ngelahirin kembar, anak pertama lahir, keluar darah. Itu darah yang keluar tidak disebut dengan darah haid. Kenapa? Karena tidak disebut darah nifas. Kenapa? Karena masih ada janinnya. Waktu janin yang kedua sudah keluar, sudah bersih, barulah disebut dengan darah nifas namanya. Lalu darah nifas ini baru dikatakan darah nifas kalau seandainya darah itu keluar pada saat perempuan itu melahirkan dan tidak diselingi dengan minimal masa suci. Istri kita lahiran tanggal 1, lalu keluar darah tuh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini keluar darah, namanya darahnya darah nifas. Dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 22 nggak keluar darah, keluar lagi darah tanggal 23. Karena jarak antara tanggal 4 dengan tanggal 22 itu lebih daripada 15 hari, maka darah yang keluar tanggal 23
udah bukan lagi darah istihadah, bukan lagi darah nifas, tapi namanya darah haid. Kenapa? Nggak mungkin ada darah keluar dari nifas diselingi dari 15 hari dari masa suci perempuan, nggak mungkin. Makin gak bingung lagi aja. Saya dari kemarin bingung lo ngajarin kagak ya, ngajarin kagak. Ya. Sekarang urgensitasnya gini aja Pak. Ini dari segi hukum gini. Perempuan punya masa nifas itu paling cepat itu lahzah. Satu gini nih Pak. Corot gitu, satu corotan. Umumnya perempuan nifas itu 40 hari. Paling lama 60 hari. Ini masa lamanya perempuan. Jadi kalau perempuan udah lahiran, lalu 60 hari lebih dia masih ngeluarin darah, ini namanya darah istihadah nih. Wajib sholat, wajib puasa. Kenapa? Paling lama 60 hari. Sekarang dari mana waktunya dapat 1 hari? Diteliti perempuan sekali nifas paling cepat 1 cerot gitu. Siapa yang diteliti? Yang diteliti itu Fatimah Zahra, yaitu siapa? Anaknya Nabi. Fatimah melahirkan habis maghrib, lalu keluar darah cerot sebentar, lalu dia mandi, lalu isaknya sholat. Jadi langsung segitu doang, cepat banget. Kalau perempuan sekarang kan lama, paling cepat berapa? 40 hari paling cepat. Kalau 40 hari ini umum nih, umum. Dan bilang dari Sayyidatuna Aisyah dengan beberapa sahabat meriwayatkan, kami melakukan masa nifas pada masa Rasulullah. Begitu pula Imam Auza'i mengatakan umum 40 hari. Dari mana nih 60 hari? Ini yang tertinggi. Sperma baru bisa menghasilkan itu jaraknya butuh 120 hari. 40 hari pertama Pak, 40 hari pertama ini masih berupa mani. 40 hari kedua ini baru berupa darah. Barulah 40 hari yang ketiga jadi segumpal daging. Dan ini pada saat 40 hari ketiga inilah Allah meniupkan ruh pada jabang bayi. Allah tentukan rizkinya, Allah tentukan jodohnya, Allah tentukan dan sebagainya pada umur 40 hari yang ketiga. Inilah kenapa sebenarnya bukan bikin 7 bulanan, tapi bikinnya 4 bulanan. Karena 40 kali 3 ini sama dengan 4 bulan. Jadi kalau mau bikin 4 bulanan, bukan 7 bulanan. Nah, waktu sudah 40 hari kali 3 atau 4 bulan, maka perempuan umumnya dia tidak haid. Kenapa? Karena darah haidnya itu dijadikan asupan makanan dari plasenta buat bayinya. Bayinya makan dari mana? Dari darah haidnya yang nggak keluar. Bayi Pak paling cepat lahir prematur dan hidup di dalam kitab yang kita baca. Bayi prematur lahir hidup itu paling cepat lahir 6 bulan. 6 bulan di dalam buku Bapak itu yang Bapak baca. Sekarang kalau tadi saya katakan bayi ini berproses 40 selama 4 bulan. Lalu bayi itu lahir di bulan ke-6, maka proses makan bayi pakai darah haid berapa lama? Halo? Hah? 2 bulan itu berapa hari? 60 hari. Makanya kenapa lamanya masa nifas itu 60 hari. Nah yang penting gini Pak, 6 bulan inilah
jadi patokan kalau sperma kita dianggap anak kita. Kapan seseorang dikatakan anak? Ketika seseorang darahnya berupa sperma yang keluar pada diri laki-laki dengan cara yang halal, barulah di situ dikatakan sperma yang sah. Kalau kita buang sperma bukan pada jalan yang sah, maka sperma itu enggak dianggap buat anak kita. Contohnya gimana? Ini contohnya gini. Ada orang pacaran. Keenakan pacaran, tiduran dia. Maka ceweknya hamil. Waktu ceweknya hamil, itu secara agama yang menghamil itu bukan bapaknya. Sekarang yang menghamilinya mau menikahkan, udah belendung. Waktu dia menikahkan, berapa? Anggaplah di usia kehamilan 5 bulan, dinikahin sama yang hamil 5 bulan. Lalu tanggal pernikahannya anggap 1 Januari. Waktu malam dia nikah, lagi hamil 5 bulan, lalu dia hubungan badan, maka sperma yang dianggap sah menurut agama, sperma yang keluar pada tanggal 1 Januari ini. Anggaplah 2020 dia gampang. Berarti sperma yang dia DP dapat 5 bulan ini nggak dianggap dalam hukum Islam. Paham? Nah, sekarang gini, hukumnya gini. Kalau dia tadi cewek ini hamil 5 bulan, lalu dinikahkan tanggal 1 Januari tahun 2020. Lihat berapa lama cewek itu lahir. Tiba-tiba dia nikah tanggal 1 Januari, tiba-tiba tanggal 3 Maret ceweknya lahiran. Nikah 1 Januari, tanggal 3 Maret lahiran. Dari 1 Januari sampai 3 Maret ada nggak 6 bulan? Ada nggak 6 bulan? Ada. Maka karena tidak ada 6 bulan, maka bayi yang dilahirkan ini bukan anak bapak yang menikah ini. Walaupun bapak inilah yang menghamili perempuan ini. Bapaknya ini namanya bapak biologis, tapi bukan bapak nasab. Jadi kalau anak ini lahir perempuan, maka nanti yang menikahkan siapa? KUA, nggak boleh dari suaminya. Kenapa? Karena sperma yang dianggap halal itu yang dijatuhkan pada tanggal 1 Januari. DP-nya dalam agama nggak diterima. Tapi oleh hakim, oke. Tapi kalau seandainya dia hamilin, bang, saya udah nggak haid nih bang, saya cek hamilnya berapa bulan? Masih 1 bulan kan? Udah nikah dah, tanggung jawab. Abang tanggung jawab, dia tanggung jawab. Nikah itu dia tanggal 1 Januari. Maka pada tanggal 10 Oktober lahiran dia. 10 Oktober lahiran. Dari 1 Januari ke 10 Oktober ada nggak 6 bulan? Lebih kan? Artinya perempuan kan umumnya 9 bulan 10 hari kan? Karena lahirnya lebih di atas 6 bulan, maka orang ini dikatakan bapaknya. Kenapa? DP-nya walaupun gak itu dari masa lahirannya di atas 6 bulan. Contoh lagi gini. Ada perempuan hamil, orang kaya, anaknya hamil, dapat 1 bulan. Lalu cowoknya lari. Kata bapaknya gini, siapa yang mau nikahin anak saya? Saya kasih mobil Alphard sama saya kasih toko Indomaret 3. Santri mau. Yaudah Pak Ustaz, Pak Haji, itu anaknya hamil berapa bulan? 1 bulan. Yaudah saya aja yang nikahin. Nikah lagi ya, baru hamil 1 bulan. Dia nikah tadi 1 Januari 2020. Lalu lahir tanggal anggaplah 7 September dah, tahun 2020.
Dari Januari ke September ada nggak 6 bulan? Ada. Walaupun yang suami barunya ini bukan yang bikin hamil, tapi gara-gara dia nikah dan lahirnya di atas 6 bulan, maka ini dianggap bapaknya. Walaupun bukan bapak biologisnya, bapak sambungnya, tetap dia boleh menikahkan dan boleh jadi waladun di sini. Kenapa? Sperma dia udah nyampur sama rahim ibunya, sehingga apa? Sehingga di atas 6 bulan. Jadi sperma dia dalam agama dianggap lebih kuat daripada sperma yang pertama. Ada nggak yang mau win? Kasih Alphard sama Indomaret 3 gitu. Jadi dalam agama, kalau kita tanya, Ustaz, itu anaknya MBA gimana? Boleh nggak dinikahkan? Boleh. Sampai yang menghamili boleh? Boleh. Cuma ente kudu lihat nanti lahirannya dari pernikahan dia berapa lama. Saya di Rawasari waktu itu, praktek di Rawasari, terakhirnya sebentar. Waktu saya cek, ibunya nikah tanggal 2 Maret. Ibunya nikah sama bapaknya tanggal 2 Maret tahun sekian. 3 bulan kemudian, April, Mei malah. Bulan Mei, anaknya lahir. Waktu anaknya ini mau nikah, saya cek kan, oh lahirnya 12 Mei tahun 2020. Saya cek ke ibunya, pernikahan ibunya. Lah, kok ibunya nikah tanggal 12 Maret, tanggal 20 Mei kalau salah ya, pada 12 Mei, 20 Mei anaknya lahir. Ini kalau lahirnya 2 bulan begini, itu kira-kira udah DP duluan loh. Udah DP-nya 7 bulan malah DP-nya. 7 bulan, banyak banget. Maka saya bilang, Pak, Bapak sama Ibu pasti hamil duluan. Kok Ustaz tahu? Ya tahu, orang dari datanya saya udah lihat. Anak Bapak ngajuin pernikahan, dia lahir tanggal 12 Mei. Ibu sama Bapak kawinnya bulan Maret. Berarti sebelum bulan Maret, Ibu Bapak kan ngapain? Oh iya Pak Ustaz, kecelakaan ya. Ibunya nyenggol mulu, nyenggol. Kita senggol balik. Kita bilang, ya udah Pak, nggak masalah. Tapi Bapak nggak bisa nikahin anak perempuan Bapak. Kenapa? Dalam agama Islam, dia bukan anak Bapak. Biologis itu anak Bapak, tapi secara nasabiah dia bukan anak Bapak. Jadi yang bisa menikahkan KUA atau wali hakim. Masalahnya gimana? Itu cowoknya mau nggak nerimanya, itu dia masalahnya. Kalau cowoknya fun-fun aja, santai. Bro, gue nggak bisa nikahin nih karena gue santai aja bro, tenang aja, sama aja dah, yang penting jadi. Misalkan yang lakinya begitu, aman. Tapi kalau lakinya orang soleh, dia mikir gitu. Wah, kenapa? Ya bingung juga. Kenapa pas akad nikah yang nikahin bukan bapaknya? Bapaknya diem menjadi bangku gitu. Yang nikahin walinya. Kenapa? Karena dia bukan anak secara nasabiah, tapi anak secara ini. Nah ini minimal walaupun Bapak bingung tadi di head, yang ini kudu paham deh ya. Besok kalau ada yang datang ke rumah masalah hamil, Bapak bisa jelasin. Nikah ya nikah. Tapi yang nikahin bukan yang DP, gak apa-apa. Ambil aja silahkan. Cuma nanti dihitung, lahirnya 6 bulan dari apa enggak? Oh apa, lahirnya 8 bulan, anaknya dia. Tapi kan yang ngambilin bukan dia. Enggak, udah kecampur sama spermanya pun. Tapi kalau yang ngawinin udah 8 bulan, dia yang DP, sebulan lahiran, itu bukan anaknya secara agama, tapi anak secara biologis. Berarti dia nggak dapat dan saling mewariskan. Bisa dipahami? Ya, ini terkait tentang masalah darah, haid, nifas, dan implikasi hukumnya. Nanti kita bahas perkara yang diharamkan pada saat perempuan haid dan nifas. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Dia anak ibu, bukan anak bapak. Dianggapnya dia nggak ada bapaknya. Secara sosialita ada bapaknya, ada bapak biologisnya. Tetapi secara agama dia bukan bapaknya, sehingga nggak bisa memberikan waris. Waktu angkat gimana? Waktu angkat nanti gimana? Ya nggak bisa. Waktu angkat dinikahkan, jadi disebutkan anak ibunya. Syahidah, putri daripada Ibu Nurmalasari. Kalau orang yang nggak ngeh, biasa aja. Karena masih butuh ngambil makan. Tapi kalau yang ngeh, orang udah ngeliat, kenapa yang nikahin kau? Wah, bapaknya ada. Pasti ada. Kenapa?
Kalau seandainya bapaknya yang menikahkan, maka implikasinya anak ini melakukan zina. Kenapa? Pernikahannya udah rusak. Kan bukan bapaknya yang nikahin, nggak boleh. Dia pura-pura tetap aja saya nikahin. Maka sepanjang hidupnya perempuan ini zina sama suami. Kenapa? Karena yang menikahkan bukan wali sahnya. Itulah repotnya. Kenapa nggak kawin dulu? Kenapa DP dulu? Saya hilaf, dia buru-buru taubat, buru-buru nikahin. Apa saya pikir-pikir dulu, udah 5 bulan, udah yuk bismillah, kalau lu gendam udah 5 bulan bismillah. Jangan. Ini sekarang tuh udah biasa. Di daerah tertentu malah saya nggak sebutin, tapi orang biasanya ke sana kalau liburan. Ada Jimbaran di sana, ada Kuta, pantai. Saya nggak nyebutin daerahnya ya. Ya nggak boleh kan nyebutin Bali gitu, nggak boleh, itu sesuatu yang nggak pantas. Tetapi ada tradisi mengatakan nikah itu sekali, dan nikah itu membutuhkan keturunan. Jadi mereka khawatir daripada nikah nggak punya keturunan, mereka tekdung. Ketika tekdung udah tahu hamil baru dinikahkan, dan itu kebanggaan. Kenapa? Berarti bisa ngasih keturunan, apalagi laki-laki. Kita yang Islam jangan begitu. Cobain dulu. Monyet. Itulah bedanya beragama sama enggak. Keturunan itu urusan Tuhan. Gak boleh. Asal kita tahu kamu darahnya lancar ya, lancar pak, bener, nggak sakit, nggak sumilangan, enggak. Terus normal. Kapan lah keluar tanggal 10? Kalau ditanya, apa sih bang tanya-tanya? Enggak, saya pengen tahu. Karena darah haid menunjukkan kesuburan seseorang. Anak ibu kamu berapa? 11. Dari bapak 25. Pastinya anak. Tapi kalau dibilang, kamu udah keluar darah haid belum? Saya belum nih bang. Karena yang kotor perempuan ada yang nggak keluar darah haid itu ada. Sekalinya keluar darah haid jarang-jarang, per 6 bulan. Satu obesitas bisa jadi. Obesitas, kegemukan. Bisa jadi memang penyakit. Darah haidnya keluar, sekali keluar sakit kayak mau pingsan. Nah kalau kayak begitu, bapak suka mau menikahkan silahkan. Tapi ada resiko punya keturunannya sedikit, itu aja. Islam itu udah ngajarin gitu. Gak usah pakai al-dalil yang saya bilang di satu daerah itu mengatakan, ya kita ini dulu dah, DP dulu, oh berhasil belum baru kawin. Jangan. Dalam hukum Islam zina. Nanti lihat implikasi lahirannya. Ada nggak 6 bulan di sini? Nggak ada. Ini yang hadir aja ngeliat gini bingung gimana yang ada, kata kita nulis apaan ini? Ada lagi? Iya. Yang mengenai darah nifas. Iya. Misalkan tadi contohnya hari 1, 2, 3 tuh. Keluar. Terus berhenti. tanggal 15 misalkan berhenti. Keluar lagi darah. Kurang dari 15 hari. Masih disebut darah istihadah. Jadi darah istihadah nggak boleh diselingin oleh darah minimum daripada darah suci. Jadi kalau suci itu kan paling sedikit 15 hari. Dia kalau mau berhenti nggak boleh di atas 15 hari. Kalau di bawah 15 hari, tanggal 1, 2, 3 keluar, 4, 5, 6, 7 berhenti. Tanggal 8 keluar kan cuma 4 hari, masih disebut istihadah. Berarti kemarin 1, 2, 3 itu tanggalnya 3. Tanggal 7 keluar, berarti itu hari keempat, kelima. Terus sampai berapa hari? Sampai 60 hari. Paham? Dia nggak boleh diselingin. Karena ada yang perempuan cuma 10 hari bersih. Tungguin dulu tuh. Bersih terus dia. Waktu bersih sholat terus. Keluar lagi tanggal 30. Berarti kan 20 hari tuh. Nah, tadi yang keluar darah ini bukan istihadah, udah darah haid. Dia nggak boleh diselingin oleh masa minimum. Jadi hitungannya tuh pas masa bersihnya itu ya? Hitungannya ditambah dari masa keluar dulu. 1, 2, 3 kan 3 hari tuh. Waktu keluarannya tanggal 7 itu hari keempat, bukan hari ke-1 lagi, tapi hari keempat, akumulasi dari darah yang tadi. Sebenarnya bini kita yang harus paham Pak, bukan bapak. Itu tadi tanggal 1 apaan tadi? Mas dia masa minimum head. Jadi kan saya bilang head itu umumnya 9 tahun. Tapi paling cepat itu 9 tahun kurang 16 hari. Nah sekarang kalau dia lahirnya tanggal 17, berarti kalau dikurangin 16 hari tanggal berapa? Tanggal 1. Jadi kalau keluar itu tanggal 1 masih disebut darah head. Kenapa? Itu batas minimum dia head. Tapi kalau keluarnya di tanggal 30 bukan bulannya kan, kan belum disebut darah head namanya. Sekarang keluarnya tanggal 28 terus sampai tanggal 3, itu udah 7 hari tuh. Tapi yang disebut headnya cuma dari tanggal 1, 2, dan 3. Yang sunnah disebut istihadah namanya. istihadah tuh. Istihadah itu darah yang keluar bukan saat head, bukan saat nifas, disebut darah penyakit. Contohnya tadi tuh, ada anak bilang sama ibunya, "Bu, keluar darah."
Padahal umurnya baru 7 tahun. Tadi syaratnya haid berapa tahun? 9 tahun. Berarti darah yang keluar pada umur 7 tahun ini bukan darah haid, darah istihadah, darah penyakit. Hah? Ya wajib sholat ya. Umur 7 tahun. 7 tahun. Nah sekarang nih perempuan haid nih bang. Tadi kan 15 hari walaupun nggak berturut-turut. Ini darahnya kenceng nih, istri kita dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Harusnya udah selesai tuh haidnya. Tiba-tiba dia bilang tanggal 16 masih keluar darah. Darah yang 16, 17 ini namanya darah istihadah. Berarti apa? Wajib sholat, boleh dijima, boleh. Laki-laki kan pantang mundur walaupun pedang berdarah ya kan? Boleh itu dia. Tapi kalau dia dalam masa haid, haram hukumnya, dosa. Jadi kita kalau dibawa nama istri kita gini, ayo bu, saya lagi haid, hitungin. Hari pertama haid, kedua, 3, 4. Terus ini masih haid pak, hitungin. Kalau udah 15 hari, kita tidak masa haid sebulan, nggak mungkin. Haid itu 15 hari gitu, berarti dia bohong. Jadi sukar perempuan itu dalam 1 bulan, haid 2 kali itu sukar sekali, jarang. Udah makin bingung deh ya. Besok tentang perkara yang diharamkan pada saat perempuan haid dan pada saat perempuan nifas, apa yang dilarang, begitu pula istihadah. Baru nanti kita ketemu lagi kajian kita yang umum terkait tentang menghilangkan najis. Bagaimana caranya kalau karpet kayak begini terus dikencingin sama anak kita gitu. Apakah kita boleh sholat di atas karpet ini atau tidak? Nah itu nanti terkait tentang najis. Saya kira cukup sekian daripada Bapak semakin tambah bingung, ya kan? Jauh dari kata paham, ya kan? Daripada menyesatkan, ya kan? Mudah-mudahan nanti Bapak bisa pelajari kembali, bisa dibaca bukunya dan boleh ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afiat paham?